泰山印。我们找到他的下落。 Halo semuanya, terkhususnya para kultivator. Gimana nih kabarnya? Mimin harap sih baik-baik saja. So, kali ini Mimin bakalan bahas alur cerita Dohua yang berjudul Battle Through the Heaven, episode 129. Mimin minta maaf karena melangkahnya terlalu jauh. Ya maklumlah, kan Mimin masih baru di dunia peraluran, jadi Mimin sekali lagi minta maaf. So, buat kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, kalian bisa mengunjungi channel-channel bahas alur yang sudah sepuh lainnya. Dan Mimin sih yakin jika kalian pencinta Dohua, sudah pastinya kalian udah nonton episode-episode sebelumnya. Udah ya gitu aja pembukaannya, nggak usah berlama-lama lagi. Alun-alun air mancur meluncur. Di saat semua orang di Pagoda Pil sedang panik sepanik-paniknya dengan guncangan yang disebabkan oleh Xiaoyan dan api 3000 pembakaran, dan tidak satupun dari mereka yang mampu untuk menghentikan kekacauan itu. Di saat itulah Babang Tanpan Xiaoyan menunjukkan dirinya, yang dimana dia sudah berhasil menaklukkan api 3000 pembakaran, dan Xiaoyan juga meminta api 3000 pembakaran untuk menghentikan kekacauan tersebut, sehingga hal itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut dengan kemunculan Xiaoyan yang sangat kece. 他竟然从西域大爆炸中活着出。 Xiaoyan pun menanyakan kepada tetua Xuan Kong apakah dia ingin mengambil kembali api 3000 pemekaran yang sudah dia taklukkan. Tetua Xuan Kong pun menjawab dikarenakan Xiaoyan sendiri yang sudah menaklukkannya, dan hal itu juga membuat Pagoda Pil menyelesaikan masalah yang cukup besar, sehingga tetua Xuan Kong dengan sukarela memberikan 3000 Burning Flame kepada Babang Xiaoyan. Terlebih lagi apabila Xiaoyan terluka bahkan meninggoy di Pagoda Pil, maka mereka tidak bisa menjelaskannya kepada Yao Chen kelak, dan mereka juga memberi kabar bahwa selama penyelidikan terhadap keberadaan Yao Chen, mereka mendapatkan kabar bahwa Yao Chen aka Yao Lao sudah dipindahkan dari kota Ming oleh Aula Jiwa. Tapi meski mereka memiliki sedikit petunjuk, akan tetapi mereka juga belum yakin akan hal itu. Dan tetua Xuan Kong pun menyuruh Xiaoyan untuk tidak perlu khawatir karena Yao Chen masih berguna untuk Aula Jiwa, dan Aula Jiwa tidak mungkin menghabisinya. Dan tetua Xuan Kong pun berkata serahkan saja masalah pencarian Yao Chen kepada mereka, dan selagi mendapatkan informasi tentang Yao Chen, ada baiknya jika Xiaoyan memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. 千百倍的奉还。 Beranjak dari Xiaoyan, kita diperlihatkan suasana di dalam sekte Xuanming, yang dimana Chen Tian yang ingin membalaskan dendam anaknya yang meninggoy di wilayah Pagoda Pil. Dia pun melaporkan hal ini dengan Tuan Muda Yi Chen, yang dimana anaknya meninggoy di tangan Mugu saat konferensi Pil sedang berlangsung, dan dia pun berharap Tuan Muda Yi Chen dapat membantunya membalaskan dendam anaknya. Akan tetapi Tuan Muda Yi Chen pun menegaskan bahwa sekte Tianming sudah membentuk aliansi dengan Aula Jiwa, sehingga meski sekte Xuanming adalah sekte di bawah kendalinya, akan tetapi dia juga tidak berniat untuk membantu Chen Tian. 瑶儿的仇， Akan tetapi Yi Chen mendengar kabar bahwa sebelum meninggoy di tangan Mugu, Chen Xian juga sudah terluka parah dikarenakan Xiaoyan. Dan jika bukan karena Xiaoyan memiliki konflik dengan Aula Jiwa, maka Chen Xian juga nggak mungkin meninggoy di tangan Mugu. Yi Chen pun menyarankan Chen Tian untuk menemui Xiaoyan agar bisa membalaskan dendam anaknya. Sementara untuk masalah dengan Aula Jiwa, Yi Chen tidak akan mencampurinya lebih dalam lagi, dan mungkin hanya akan menjadi penengahnya saja. Dikarenakan Chen Tian tidak ada pilihan lain dan juga dia tidak mampu melawan Tuan Muda Yi Chen, maka mau tidak mau dia pun mengikuti saran tersebut dan langsung prepare untuk OTW. 陈少主安排。
Back to Babang Xiaoyan yang dimana dia sedang mencoba adu mekanik dengan Nek Nang Tianhuo untuk melihat seberapa kuat Xiaoyan setelah berhasil menaklukkan 3000 Burning Flame. Xiaoyan mengeluarkan teknik telapak segel kaisar untuk menyerang Nek Nang Tianhuo. Setelah latihan itu berakhir, Nek Nang Tianhuo pun mengatakan meskipun Xiaoyan belum mencapai ranah Dozun, akan tetapi Dozun biasa bukanlah apa-apa bagi Xiaoyan. Dengan menggunakan combo teknik telapak segel kaisar dan teratai amarah Buddha, maka jika dikeluarkan maka nggak kebayang kekuatannya. Mungkin saja Nek Nang Tianhuo akan terluka parah jika terkena serangannya. Xiaoyan juga memberikan sebuah pil untuk Nek Nang Tianhuo dikarenakan Yi Xian mengatakan bahwa Nek Nang Tianhuo sedang mengalami kesulitan untuk menerobos ranah. Selain memiliki efek untuk memperkuat tubuh, pil tersebut juga dapat membantu seseorang untuk menerobos ranah. Dan hadiah itu diberikan Xiaoyan karena mengingat selama ini Nek Nang Tianhuo sudah banyak membantunya. Ziyan pun gak mau ketinggalan dan menagih pilnya kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memberikan pilnya kepada Ziyan, dia pun bertanya tentang keadaan Xinlan dan Tetua Ye. Yi Xian pun menjelaskan bahwa sebelum Tetua Ye dan Xinlan pergi untuk mengerjakan urusan penting, Tetua Ye meninggalkan sepucuk surat untuk Xiaoyan yang dimana surat itu dikirim langsung dari Kekaisaran Jiama. Kakak Xiaoyan mengatakan bahwa setelah Xiaoyan pergi meninggalkan daratan Daoqi, aliansi Yan yang dikomando langsung oleh Ratu Medusa berhasil menguasai barat laut benua Daoqi, dan Hai Bodong juga sudah berhasil menobos ranah Dozong dan membantu aliansi Yan. Akan tetapi belakangan ini ada yang aneh dengan tingkah laku Ratu Medusa, sehingga Ratu Medusa diperiksa langsung oleh tetua klan ular. Dijelaskan bahwa setelah meminum pil pengumpulan jiwa dari Xiaoyan, Ratu Medusa aka Cailin pun berhasil memurnikannya dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam tubuhnya. Akan tetapi tiba-tiba fluktuasi kekuatan dari ular piton 7 warna keluar dari tubuhnya dan menyerap semua energi yang ada di sana. Dan tiba-tiba terbentuk sebuah janin yang dimana itu adalah penampakan anak pertama dari Xiaoyan, yang mungkin ini adalah buah dari kecelakaan saat tragedi pemurnian api hati jatuh dahulu. Dan keesokan harinya, Xiaoyan meminta Yi Xian untuk mengantarkan sepucuk surat kepada Tetua Ye agar dia segera mengirimkannya kepada Cailin di Kekaisaran Jiama. Tiba-tiba Tetua Ciulin menghampiri Xiaoyan dan mengatakan bahwa Chen Tian dari Sekte Xuanming membawa pasukan untuk menangkapnya. Akan tetapi Xiaoyan slow aja ya guys ya. Di luar, Chen Tian, ketua Sekte Xuanming pun sudah tiba di depan kediaman Xiaoyan. Itu pun memancing perhatian orang-orang yang dimana diketahui bahwa anak Chen Tian yaitu Chen Xian sudah meninggal di tangan Xiaoyan. Maka kemungkinan kali ini dia datang untuk membalaskan dendam. Akan tetapi tiba-tiba tetua Ciulin pun datang dan mencoba untuk mendinginkan suasana. Akan tetapi Chen Tian tidak mempedulikan perkataan tetua Ciulin, yang dimana kedatangannya hari ini hanya ingin mendapatkan penjelasan dari Xiaoyan terhadap kematian anaknya. Dan tiba-tiba Yi Chen pun datang, dan itu membuat semua orang kaget. Selain dia adalah ahli waris dari Sekte Tianming, akan tetapi dia juga memiliki julukan pembunuh kejam dari wilayah terlarang. Awalnya Yi Chen meminta tetua Ciulin untuk tidak ikut campur akan hal ini, dikarenakan dia hanya ingin membalas kematian Chen Xian. Akan tetapi tetua Ciulin tidak akan membiarkannya begitu saja, mengingat Xiaoyan adalah pemenang juara pertama konferensi pil, dan yang dimana Yi Chen juga tidak ingin menyinggung pagoda pil. Akan tetapi dia tidak ingin orang lain mengikuti urusannya dan meminta Xiaoyan untuk keluar dan menghadapinya. Melihat Xiaoyan yang keluar dari kediamannya membuat amarah Chen Tian semakin meletup-letup dan mengatakan bahwa anaknya meninggal itu dikarenakan dia terluka saat melawan Xiaoyan. Dia pun menyalahkan kejadian itu kepada Xiaoyan. Nggak mau bacot-bacotan, Xiaoyan langsung mengajak kedua orang itu untuk mencari arena yang pas untuk baku hantam. Sebelum baku hantam terjadi, para tetua Pagoda Pil pun dibuat kikuk atas perilaku Xiaoyan, yang dimana kejadian seperti ini sangatlah jarang terjadi, yang dimana mustahil bagi seorang alkemis untuk bisa menang bertarung melawan seorang praktisi, apalagi itu adalah seorang Yi Chen.
Nggak mau berlama-lama mendengar omong kosong Yi Chen, Xiaoyan pun langsung meminta agar Yi Chen langsung memulai perduelan ini. Mendengar ucapan Xiaoyan barusan, Yi Chen pun merasa sedikit kesal dan langsung mengeluarkan tekniknya untuk menyerang Xiaoyan. Akan tetapi setelah beberapa waktu melakukan pertarungan jarak dekat yang tiada hasil, Yi Chen pun mencoba untuk menyerang Xiaoyan dengan teknik ledakan darah untuk menyerang Xiaoyan dari atas. Serta dengan pedenya dia mengatakan bahwa Xiaoyan tidak mungkin bisa bertahan di bawah tekanan serangannya tersebut. Mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi dan sadar bahwa Xiaoyan bukanlah orang sembarangan, di sini Yi Chen pun langsung menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu 7 tombak bebantai untuk menyerang Xiaoyan. Meskipun serangan itu cukup kuat, akan tetapi Xiaoyan masih easy untuk menghadapinya. Bahkan Xiaoyan menangkisnya bagaikan sedang bermain-main. Bahkan teknik Yi Chen malah dikembalikan ke Yi Chen itu sendiri. Inilah yang namanya senjata makan tuan. 明明是萧炎太强。 Tidak terima kalah, Yi Chen yang terkena serangan telak dari Xiaoyan bukannya menyerah, tapi dia malah semakin marah dan mengaktifkan teknik terlarang, yaitu tangan Azura Neraka Langit. Melihat serangan itu, Xiaoyan tidak hanya diam saja. Xiaoyan pun menggunakan teknik segel tangan kaisar untuk mengcounter serangan dari Yi Chen. Yi Chen, ya Yi Chen, kayaknya lu salah pilih lawan sih. 开山印。 Saat semua orang sedang terkagum-kagum dengan bakat Xiaoyan, akan tetapi tiba-tiba Chen Tian ingin menyerang Xiaoyan dari belakang karena dendam kesumatnya. Akan tetapi belum juga berhasil menyentuh Xiaoyan, tiba-tiba Bibi Xuanyi muncul dan menendang Chen Tian hingga terpelanting. Melihat 3 orang terkuat dari Pagoda Pil hadir, Yi Chen yang masih punya akal sehat pun pergi dari sana. Begitupun dengan Chen Tian. Akan tetapi dia menegaskan bahwa masalah ini belumlah selesai dan mereka akan membalasnya di masa depan. Setelah kedua cucumu itu pergi, Bibi Xuanyi pun mengajak Xiaoyan untuk mengikutinya, yang dimana penyelidikan mereka tentang gurunya pun membuahkan hasil dan mereka ingin membahas hal ini dan cerita pun bersambung. Dan ya, berakhir sudah Battle Truk The Heaven episode 129 kali ini. So, kita akan melanjutkan Battle Truk The Heaven episode 130 pada minggu depan ya guys ya. Dan di minggu depan kita akan melihat rencana apa yang akan dibuat oleh rombongan Xiaoyan untuk berusaha menyelamatkan Yao Chen. Dan gua juga nggak kebayang nih gimana reaksi Sun Er ketika tahu kalau Xiaoyan akan menjadi seorang ayah. Gimana nih menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lewatkan kelanjutan Babang Xiaoyan yang pastinya hanya di Rap Film. Gua Bang Rap, see you next time and bye-bye. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby.